Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Putri Faradela dengan NIM 23158 dari kelas Jaringan Komputer 1 IF3D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum Jaringan Komputer 1 Modul 7 dengan topik konfigurasi pengalamatan IPv6. Nah, di sini saya akan melakukan uji konektivitas dengan ping dan threshold sesuai topologi dan tabel pengalamatan yang sudah diberikan. Pertama kita akan membangun topologinya dulu, di mana di sini ada PC, lalu kita butuh switch, butuh dua router, dan satu server. Kita akan beri nama dulu sesuai ada PC A. Nah, baik. Jadi di sini kita akan kita akan kabelkan sesuai dengan topologinya F06, F05 ke G001, terus dari router G00 ke G00. Udah dikabelkan, sekarang kita akan ini mengaktifkan template dual IPv4 dan IPv6-nya dari switch, ada ke CLI, terus enable to SDM reverse-nya ini, terus kita ke konfigurasi terminal. Terus ini disalin, terus di end dari S. Kita tunggu sebentar. Ya, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi konfigurasi PCI-nya dulu. Kita tabel pengalamatan, terus desktop ke IP configuration. Nah, yang dipakai itu ini 192.168.1. Terus untuk default gateway-nya itu ini. Terus IPv4, IPv6, ini kita copy aja. Ini tulisan ini juga sekalian. Selanjutnya kita akan konfigurasi R1, ESP, dan S1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut ini. Nah, pada modus konfigurasi global switch dan router, copy and paste konfigurasi untuk setiap perangkat. Jangan lupa kita simpan konfigurasinya ke dalam startup config nanti. Kita ke R1 dulu, ke CLI, ke enable, terus konfigurasi terminal, terus kita copy. Ini kita simpan. Kita simpan dulu. Oke, udah terus ke ISP.
Kita exit, terus kita simpan, copy, running config, start out config. Oke, ini udah selesai. Terus ke satu. Itu juga udah, terus kita copy juga. Oke. Ini selanjutnya kita konfigurasi tabel IP host pada router R1 ya. Nah, ini kita copy dulu. Terus kita ke R1. Terus kita copy lagi. Oke. Udah selesai. Terus kita akan menguji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Jadi kita akan coba ping IPv4 dari R1. Oke, berhasil. Kita akan ping yang ini selanjutnya. Ini juga bisa. Nah, sekarang untuk kegiatan selanjutnya kita akan merekam atau mencatat dari rata-rata waktu round tripnya IPv4 atau time to live TTL-nya, dan juga IPv6 hop limitnya nih. Ya, jadi kita butuh average round trip time sama hop limit. Dari alamat-alamat ini, jadi satu-satu itu bakal kita buktikan. Ya, tanya 128. Ini 3. Terus selanjutnya, tanya juga 128. Ini 2, sudah. Terus lanjut ke alamat selanjutnya. Tanya 25. Ini 0. Ini lanjut, ini 1. Ini 255. Kita lanjutkan sampai semua alamat selesai di ping. Ini ada 0 sama hop limitnya 254. Oke, tinggal beberapa lagi. 254. 0. Hmm, 126. No. Semua ping udah kita lakuin, semua tabelnya juga udah terisi, jadi kita bisa keluar. Ini kita keluar. Terus di sini kita diminta untuk menggunakan perintah ping extend pada PCA, di mana mengirimkan port request dengan masing-masing 32. Berarti pada command prompt lagi
Pada command prompt itu ketik ping aja terus enter. Ini ya keluarnya. Maka kita akan opsi T untuk target NCP. Jadi ini kita harus copy, paste, kurang. Hmm. Nah, ini terus kan em, untuk mengilustrasikan tujuan yang tidak dapat dicapai, maka kita perlu memutuskan koneksi kabel rotor ISP dan eksternalnya. Jadi atau shutdown, kita matikan interface gigabit Ethernetnya. Oke, kita ke ISP. So, terus kita masuk ke interface-nya G0/0, G0/0/1. Terus kita shutdown. Oke, kita lihat lagi command prompt-nya. Ini ya, jadi eh, jadinya itu di sini ada request timeout sama destination harus unreachable karena itu kita putusin koneksinya. Terus sekarang hubungkan kembali menggunakan perintah shutdown. Bentar. Jadi kita hubung langsung ketik shutdown. Terus kita coba kembali lagi ke command prompt-nya. Oke, nah sudah mulai lagi ya. Jadi ya udah keluar lagi ininya. Terus untuk menghentikannya kita Ctrl C. Nah, langkahnya ini bisa diulang kalau ada pesan error lagi. Pesan error is MP apa yang Anda terima, request timeout dan destination host unreachable. Ini dan ini. Ini karena ini udah selesai, kita close. Terus kita akan lanjut uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Nah, perintah ping ini juga di router 1, jadi akan ping ini, IP address ini melalui R1. Kita copy, sukses, sudah. Terus memang tidak bersifat case sensitif, kita bisa mensubstitusi host ini, jadi kita ping ini. Ini untuk ping eksternalnya juga udah berhasil. Terus di sini ada pertanyaan IP address apa yang digunakan. Maka yang digunakan adalah yang ini. Kita copy. Ini ya. Terus ini kita diminta untuk ketik ping lagi. Langsung enter. Terus ada protokol ping, lalu ketik IPv6. IPv6. Terus target address-nya ini kita copy. Terus kita enter lagi, enter lagi, enter lagi. Oke, udah sukses, berhasil. Terus di sini juga ada extend ping, koneksi ulangkan kabel interface gigabit pada router ISP. Setelah titik eksklamasi 1, telah digantikan dengan huruf U dan titik. Perintah selanjutnya kita diminta untuk ping lagi. Nah, terus protokolnya dikosongin. Terus IP targetnya yang ini. Terus konnya ini kosongin, dikosongin.
dikosongin. Nah, ini udah muncul sama ya yang kayak yang ini juga. Terus untuk apa namanya? Untuk berhentiinnya itu kita harus diskoneksikan kabel router ISP dengan eksternal lagi dengan cara shutdown di interface G001-nya. Jadi kita keluar, kita ke ISP lagi. Di sini kita enable, terus config, terus shutdown interface, G0 slash 0 slash 1, shutdown. Terus kita ini mati ya. Kita kembali lihat. Nah, ini udah mulai artinya itu ada yang salah dari proses kita. Terus untuk mengembalikannya lagi, maka kita perlu mengkoneksikan kembali ISP dengan eksternalnya. Dengan cara ya ini tinggal di no shutdown. Nah, kita lihat, oke, ini udah kembali ke tampilan awalnya. Terus kita perlu memutus tampilan ini dengan cara Ctrl plus 6. Udah, ini ya tampilan akhirnya. Selanjutnya, ini adalah latihan untuk menggunakan tracer dan tracer root untuk uji jaringan. Nah, gunakan perintah tracer dari PCA ke eksternal. Jadi pada command prompt itu kita akan ketik ini. Ini udah kita close, kita ke PCA, terus ke command prompt. Nih, trace complete. Nah, hasil trace data itu dari PCA ke eksternal, dari PCA ke R1 ke ISP ke eksternal. Berjalan melewati dua router menuju destinasi akhir. Jadi ini yang lewatin ini dulu. Ngelewatin yang ini 192, 16811 sama 64101. Terus jelajahi opsi tambahan perintah tracer dengan ketik tracer. Kita ketik dulu tracer. Terus kita perlu tracer targetnya. Jadi kita ketik ini. Hmm. Hmm. Benar, kita gunakan perintah perikemapan ketik tracer dulu. Oke, kita gunakan perintah ini. Atau yang ini. Oke. Terus gunakan perintah tracer root dari switch S1 ke eksternal. Dari S1, terus yang satunya. Oke. Ini udah. Hmm. Ini invalid command. Jelajah opsi tambahan perintah command prompt, ketik tracer dan tekan enter untuk melihat opsi yang tersedia. Oke, kita ketik ulang. Tracer. Udah benar, Pak? Oke. Harus pakai tracer target. Oke. Sudah.
Terus sekarang kita lanjut ke troubleshoot terhadap topologi. Kita copy paste ke dalam router ISP. Kita copy. Nah, kita copy. Ini kita close ke ISP. Masuk enable lagi. Terus configure terminal. Baru di paste. Ini jangan lupa kita copy. Oke. Terus dari jaringan R1 gunakan ping dan traceroute atau traceroute untuk men-troubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan IRP. Gunakan perintah ping. Menemukan persoalan jaringan dan melakukan ping setiap hop dalam jaringan ke eksternal. Pertama, mengetahui jika BCA dapat mencapai interface general dari router ISP dengan IP address 64/100. Oke, kita close. Kita ke PCA, kita ke command prompt, terus kita ping ke SI dulu. Satu 192, 168, 12. Terus untuk ke router 64/100/02. Jadi giga 00. 64, sebentar, 64/100/02. Terus untuk ISP 64/100/01. Terus kita ping juga yang 192.168.81. Ping 192.168.81. 81, oke betul. 81. Terus kita ping eksternalnya 209, 165, 200. 209, 165, 209, 165, 200. Berapa? 26. Oke, destination host unreachable. Selanjutnya, hasil tracer dan ping itu nyimpulin bahwa PCR nggak dapat mencapai router S1 dan ISP, tapi tidak dapat eksternal atau default gateway-nya ke eksternal. Terus kita akan ke ini menggunakan perintah show dari router ISP. So, run. Run terus. So, IP interface brief. Terus kita cek. Oke, 192.81. Nah, kita cek lagi bagian konfigurasi ISP-nya. Ini ya. Oke. Nah, bagian ISP itu yang ini 209, 165 ini. Jadi kita akan config ulang.
Sip. Terus kita copy running config startup config. Oke, terus kita coba ping lagi. Hmm, 209 165. Oke, udah ya. Udah bisa. Terus ini kita coba buat ping IPv6-nya eksternal ya. Ini kan harusnya berhasil. Di sini udah tak coba buat berhasil juga. Kita akan coba lagi. Oke, berhasil ya. Ini udah selesai. Terus sekarang ulangi proses konektivitas IPv6-nya udah. Nah, ini ada pertanyaannya, apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Nah, itu tuh bisa saja disebabkan oleh routing routing yang salah sehingga paket tidak sampai ke tujuan. Bisa juga karena beberapa perangkatnya mungkin dikonfigurasikan untuk tidak merespon JMP. Terus jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 209.165.200.200.207, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya? Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Nah, jadi nanti yang muncul itu yang pertama ada destination host unreachable, yang artinya paket tidak sampai ke tujuan dikarenakan masalah routing di perangkat ataupun karena perangkat tidak dapat menemukan rute ke alamat tersebut. Terus yang kedua itu ada request timeout yang artinya paket sudah mencapai alamat tujuan, namun tidak mendapatkan respon dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, jika terjadi seperti ini, maka perlu mengecek konfigurasi routingnya kembali, terus juga verifikasi bahwa host tujuan aktif dan memiliki pengaturan jaringan yang benar, baik IP address-nya, subnet mask-nya, dan default gateway-nya. Serta perlu mengecek apakah firewall atau ACL-nya memblokir ICMP atau tidak. Yang ketiga ada jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dan topologi seperti 192.168.5.3 dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan tersebut? Nah, itu tuh sama, hampir sama juga yang kayak di awal, yaitu ada request timeout. Sebentar, request timeout yang artinya alamat tujuan tidak memberi respon atau jawaban. Dan destination host unreachable yang artinya rute ke alamat tujuan tidak ditemukan. Yang keempat, berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows itu, berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco. Secara default, Windows mengatur nilai IPv4 TTL awal adalah 128, sedangkan perangkat Cisco secara default mengatur nilai IPv4 TTL-nya adalah 255. Terus berapa nilai dari IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IPv6 hop limit yang diset pada perangkat Cisco? Secara default, Windows mengatur nilai IPv6 hop limitnya adalah 128, sedangkan perangkat Cisco mengatur default untuk nilai IPv6 hop limitnya adalah 255. Nah, itu sekian dari kegiatan uji konektivitas dengan topologi dan tabel pengelamatan yang sudah diberikan. Modul 7, konfigurasi pengelamatan IPv6-nya udah selesai. Saya Vanessa Putri Faradela dengan NIM 23158 dari kelas Jaringan Komputer 1 IF3D pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.